Hidayah dari Allah itu adalah ditempuhkan, bukan ditunjukkan. Kalau ditunjukkan itu hidayah yang Nabi Muhammad, hidayah yang ad-dal ilallah. Ini kayak saya nih, saya sedang menunjukkan, nunjukin doang. Saya nggak bisa membuat dirimu menempuhnya. Jangankan dirimu menempuhnya, sayanya belum tentu bisa menempuhnya. Saya tidak bisa menjadikan diri saya menempuhnya, apatah lagi orang lain. Maka nggak ada orang itu memberikan hidayah kepada orang lain, nggak ada, gitu ya. Hanya bisa menunjukkan. Jadi hidayah itu kan dilalah atau hidayah gitu ya. Al-Hadi itu kan nama Hadi, sang pemberi jalan, sang penunjuk jalan. Orang yang menunjukkan jalan kayak pendakwah itu kan juga penunjuk jalan, kan ya, teman-teman sekalian. Dan semua pendakwah sebagai penunjuk jalan itu juga didahului dengan pendakwah yang pertama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Hadi ila siratil mustaqim, sang penunjuk ke arah jalan yang lurus. Kemudian di atas itu ada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja sang petunjuk jalan juga, Al-Hadi juga. Cuman ada beda antara hidayah yang dari Allah dengan hidayah yang dari makhluk. Apa bedanya? Kalau hidayah yang dari makhluk, hidayah yang dari orang, hanya bisa menunjukkan jalannya. Tapi kalau hidayah yang dari Allah, kamu dijadikan dapat menempuhnya. Hidayahnya adalah hidayah taufik. Kalau hidayah yang dari makhluk ini namanya hidayah dilalah, hidayah menunjukkan. Sama kayak begini loh. Kalau saya mau pergi ke Indramayu, gimana caranya? Nah, kalau hidayah yang dari makhluk, dia akan kasih tahu gitu. Caranya, kamu beli tiket kereta. Beli tiket keretanya sekarang bisa di Indomaret. Kan gitu tuh, gitu ya. Itu dia lagi nunjukin caranya gitu, cara nempuhnya. Atau kamu pergi ke stasiun, kan begitu ya. Kamu jangan pergi ke bandara karena nggak ada pesawat yang ke Indramayu, gitu. Atau kamu pergi ke rental mobil. Nah itu namanya dikasih jalan gitu. Dan teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, sebagaimana jalan kepada Indramayu aja ada banyak jalan, apatah lagi jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kenapa jawaban bisa beda-beda. Ustadz, gimana sih caranya saya untuk menjadi hamba yang lebih dicinta sama Allah? Itu kamu nanya sama 10 ustadz, 10 ustadzah, 10 ulama, 10 kiai, jawabannya bisa beda-beda. Sama halnya dengan orang, kok nggak sama ya? Ini mana yang lebih pinter nih, mana yang lebih benar? Nggak ada, semuanya sama-sama benar. Sama itu tadi, bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa naik gitu. Itu dari manusia, teman-teman saya sekalian. Tapi hidayah yang dari Allah, ketika kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman hadait, gitu ya. Pokoknya yang namanya hidayah yang kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar kita minta tunjukin jalan, bukan. Akan tetapi kita minta Allah bawa kita untuk menempuhnya. Ya Allah, tunjukin saya jalan ke Indramayu. Itu kita nggak lagi minta sama Allah, ya Allah gimana sih caranya saya mau ke Indramayu, nggak gitu. Akan tetapi kalau kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan ke Indramayu, artinya adalah bahwa Allah kemudian mudahkan kita untuk pergi ke stasiun, ketemu sama orang begini begitu segala macam. Atau kemudian ketemu sama orangnya bilang gini, saya ini mau ke Indramayu nggak punya teman. Ah, ini dia nih hidayahnya, kan gitu dah. Ayo dah, saya ikut boleh nggak? Wah seneng banget, ayo kita jalan. Itu dia yang namanya hidayah dari Allah. Allah jadikan kita menempuhnya, kemudahan untuk sampai kepada apa yang kita tuju tersebut, teman-teman sekalian. Jelas ya? Itu hidayah yang selalu kita minta. Dan kita perlu hidayah. Hal yang paling perlu untuk kita minta dalam hidup ini dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidayah. Dijadikannya kita hamba-hamba yang menempuh dalam kehidupan ini jalan yang benar. Sekalian sekalian saya muliakan, kita perlu hidayah untuk bisa menyampaikan kita di majelis ini. Di majelis ini pun kita perlu hidayah untuk bisa menyimak dengan benar. Ada orang-orang yang dikasih hidayahnya banyak kan, sehingga nyimaknya jadi benar gitu. Ada yang nyimaknya nggak benar, emang nggak mau nyimak, kayak males-malesan, ngantuk-ngantukan, udah dari awal juga nyarinya di pojokan. nyari tiang, nyari sandaran. Ada yang begitu gitu ya. Emangnya juga ada juga orang-orang yang setengah mati
sama-sama aja. Artinya sama-sama. Memang Allah SWT bagi hidayah tuh nggak sama gitu. Coba liatin. Sekedar untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini perlu hidayah, teman-teman sekalian. Makanya memang yang namanya kita minta hidayah tuh perlu banyak. Keluar dari sini, apakah kita bisa ingat semua? Kemudian ketika kita baca Fatihah dalam surat kita kebayang-bayang maknanya. Perlu hidayah yang berikutnya. Ketika kemudian kita ketemu sama orang, kemudian apakah kita bisa menyampaikan lagi apa yang sudah saya sampaikan? Perlu hidayah yang berikutnya lagi. Ketika kita bisakah ini kita sampaikan kepada anak-anak kita? Perlu hidayah yang berikutnya lagi. Bisakah ini kita sampaikan kepada suami kita? Perlu hidayah yang berikutnya lagi. Dalam keadaan sehat kita perlu hidayah. Dalam keadaan sakit kita perlu hidayah. Hingga sakit kita menjadi sakit yang benar, sakit yang membawa kepada pengampunan dosa-dosa kita, sakit yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehat perlu hidayah, dikasih sakit perlu hidayah. Jadi seorang istri perlu hidayah apa enggak? Banyak banget. Ada istri hidayah soleh, hidayah solehah gitu ya. Ada istri yang non hidayah, non solehah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi ibu perlu hidayah apa enggak? Banget perlunya. Jadi jomblo perlu hidayah apa enggak? Ya Allah, jadi single. Ada yang suka gimana gitu kalau saya bahasanya jomblo. Yang jadi single perlu hidayah apa enggak? Perlu banget hidayah untuk enggak ngelirik-ngelirik suami orang atau yang bukan halalnya, kan begitu ya? Yang bukan halalnya itu bukan pacarnya Ustazah. Pacarnya tuh halal Iya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, perlu hidayah semuanya nih. Dalam menit demi menit waktu kita perlu hidayah. Makanya menjadi doa yang paling banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita. Tiap sholat baca Fatihah wajib. Satu-satunya doa dalam Fatihah adalah minta hidayah. Satu-satunya doa. Enggak ada doa yang lain di sini. Mintanya ihdinas siratal mustaqim. Perlu hidayah buat mengajar, perlu hidayah buat belajar, perlu hidayah buat berzikir, perlu hidayah bahkan buat maksiat. Ketika kita dalam keadaan maksiat perlu hidayah teman-teman sekalian untuk bikin kita balik dan untuk bikin kita nyesel. Ada berapa banyak orang berbuat dosa tapi nggak nyesel? Kenapa? Karena nggak barengan sama hidayah. Tapi kalau orang di saat berbuat dosa, dia hatinya penuh dengan penyesalan. Ya Allah, saya tahu ini sebenarnya haram, tapi gimana ya? Dia tuh cakep banget soalnya. Sambilan pacaran. Dan teman-teman sekalian saya muliakan, bahkan dalam saat dia bermaksiat, kita bermaksiat perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekurangnya membuat hati kita merasa bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang salah. Jangan mencari-nyari pembenaran, kan begitu. Nah itu maka dalam segala hal kita perlu hidayah. Dalam pilihan pakaian yang kita pilih untuk kita pakai tadi pagi, perlu hidayah apa enggak? Saat kita masuk ke sini, perlu hidayah apa enggak? Sehingga dengannya kita mendahulukan kaki kanan dari yang kaki kiri. Ketika kita keluar dari rumah, perlu hidayah untuk menjadikan kita berdoa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka teman-teman sekalian, betapa sangat amat urgentnya kita terhadap urusan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu menempuh jalan-jalan yang benar. Sehingga pada akhirnya kita perlu hidayah untuk detik-detik perpisahan hidup kita dari atas muka bumi ini. Hamba-hamba yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul mautnya, dengan mudah lisan yang telah Allah beri hidayah tersebut akan menempuh perjalanan paling sakralnya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat penutup dalam kehidupannya. Pada saat tersebut mata kita perlu hidayah untuk dibuka dan melihat keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala.
dari kehadiran para malaikat-malaikat rahmat, atau jika Allah Subhanahu wa taala karuniakan hadiah yang lebih buat kita sekalian, siapa tahu ada di antara kita yang di saat ajal menjemputnya dihadirkan ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan, perlu hidayah di saat akhir kehidupan kita, sehingga kemudian kita masuk ke dalam alam kubur kita pun juga perlu hidayah di dalam kuburan, perlu hidayah di saat mahsyar, ditempuhkan kepada kita jalan-jalan yang paling benar, jalan-jalan yang paling lurus. Masya Allah, Masya Allah. Makanya nih dari pentingnya hidayah, dia menjadi satu-satunya hal yang kita minta kepada Allah.